Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Lestari, NPM 1831 dari Program Studi Sistem Informasi FTKI 2018. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R02. Soal yang pertama yaitu jelaskan tahapan di dalam CDLC. Tahapan CDLC A. Perencanaan sistem atau sistem planning. Lebih menekankan pada aspek studi kelayakan, pengembangan sistem atau feasibility study. Aktivitas-aktivitas yang meliputi yaitu 1. Pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. 2. Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Ketiga, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang keempat, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Kelima, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. B. Analisis sistem atau sistem analis. Analisis sistem adalah tahapan di mana dilakukan beberapa aktivitas sebagai berikut, yaitu pertama, melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditandatangani oleh sistem. 2. Brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Yang ketiga, mengklarifikasi masalah, peluang dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. Yang terakhir, mendefinisikan kebutuhan sistem. Yang C, perancangan sistem atau sistem desain. Pada tahap ini, features dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah pertama, menganalisa interaksi objek dan fungsi sistem. Kedua, menganalisa data dan membuat skema database. Ketiga, merancang user interface. D. Implementasi sistem atau system implementation. Tahap-tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut, yaitu 1. Pembuatan database sesuai skema rancangan. Kedua, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Ketiga, pengujian dan perbaikan aplikasi atau data begin. E. Pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Dilakukan oleh admin yang ditujukan untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Baik, selanjutnya akan saya bacakan soal nomor 2, yaitu buatkan tabel tentang perbedaan dari model sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Yang pertama yaitu perbedaannya dari metode pembuatan prototype. Dua metode dalam pembuatan prototype yaitu membangun prototyping, evaluasi prototyping, pengkodean sistem. Sedangkan waterfall, tahapan pada metode waterfall yaitu requirement dan analisis dan deviation, sistem dan software design, implementation dan unit testing, integration dan system testing, operation dan maintenance. Spiral, model proses ini merangkai sifat iteratif dari prototype dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model, sequential linear. Sedangkan RAD atau RAD, model RAD pengerjaannya dilihat dari model itu bisa dibilang cocok untuk pengerjaan program yang berwujud kecil. Kedua, kelebihan. Prototype, kelebihannya itu adanya komunikasi user dan pengembangan, menentukan kebutuhan user yang sebenarnya dan meminimalkan salah persepsi. Peran user meningkat dalam hal ini. User dapat memberikan masukan setiap saat.
Sedangkan waterfall pertama simple dan mudah diimplementasikan. 2 mudah diatur modelnya. 3 cocok untuk proyek kecil yang kita buat. Spiral kelebihannya cepatnya waktu yang didapatkan oleh tim dalam mengembangkan sistem karena model ini cenderung mengabaikan kualitas. Semua kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi mampu diminimalisir oleh alat-alat bantuan. Kelebihan RAD yaitu mengikuti tahapan pembangunan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembangan tidak perlu membuat dari awal lagi, dan waktu lebih singkat terkisar antara 60 hari sampai 90 hari. Kekurangannya yaitu prototype, user sulit untuk melakukan evaluasi, bentuk sering berubah, user ingin cepat selesai. Bentuk program sudah ditentukan, pengembangan sering mengabaikan dokumentasi, lebih mementingkan keberhasilan. Sedangkan waterfall ini tidak mengakomodasi perubahan requirement, tidak bisa diubah. Risiko ketidakpastian tinggi, model yang buruk untuk proyek berorientasi objek, model yang buruk juga untuk proyek kerja jangka panjang. Kekurangan dari spiral, yaitu masih susah membuat penggunaan yakin akan pendekatan program dan masih susah. Butuh waktu lama untuk memastikan program ini ke dalam status yang pasti, jadi model RAD. Selanjutnya kekurangan model RAD, yaitu proyek yang berskala besar, RAD memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim yang baik. Yang ketiga, soal nomor 3, buatlah contoh aplikasi di sekitarmu. Boleh dari tempat kamu bekerja atau contoh dari aplikasi lain di mana kamu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Model pengembangan apa yang dipakai dan jelaskan tiap langkah atau step yang digunakan dan kesulitan apa yang kamu rasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut. Di sini saya mengambil contoh aplikasi Google Classroom. Dan metode yang digunakan untuk pengembangan aplikasi ini adalah dengan pendekatan CDLC metode waterfall. Metode waterfall atau sequential linear mengusulkan sebuah pendekatan kepada pengembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Cara menggunakan Classroom yaitu pertama cara login Google Classroom. 1. Masukkan ke aplikasi Google Classroom atau akses lewat laptop atau PC. Tekan tanda plus di pojok kanan jika ingin bergabung di salah satu kelas. Pilih join class untuk mengajar, bisa pilih create class. Yang keempat, masukkan 7 digit kelas kode yang sudah diberikan terlebih dahulu. Yang kelima, jika sudah tergabung dalam kelas, kita bisa melihat tugas atau materi yang dibagikan oleh guru di stream atau classwork. Selanjutnya, cara membuat Google Classroom. 1. Buka Google Classroom. Kedua, di halaman kelas, klik tanda tambah, lalu buat kelas. Yang ketiga, masukkan nama kelas. Yang keempat, untuk memasukkan deskripsi singkat tingkat kelas atau jadwal kelas, klik bagian masukkan detailnya. 5. Menambahkan mata pelajaran, klik mata pelajaran lalu masukkan nama atau klik salah satu nama dari daftar yang muncul ketika masukkan teks. 6. Untuk masukkan lokasi kelas, ruangan dan masukkan detailnya. Yang ketujuh, lalu klik buat. Baiklah, itulah proses atau step dalam penggunaan Google Classroom. Dan yang terakhir, kesulitan yang digunakan saat menggunakan aplikasi tersebut. Google Classroom adalah sarana bagi guru-guru untuk berinteraksi dengan para siswa, seperti memberikan tugas dan meletakkan berbagai hal yang berhubungan dengan mata pelajaran. Namun, sayangnya kegunaan Google Classroom ini kurang dimanfaatkan secara maksimal karena terbatasnya akses siswa atau mahasiswa terhadap internet.
Selain itu, langkah-langkah untuk bergabung dalam kelas ini dinilai cukup rumit oleh para siswa atau para mahasiswa lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.